Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, napunapa sangkap damainya, biar bulan dari Margogo ngolunai dosa-dosaku nang saidoi kabaritaho holong nai di Dia Tuhan tu dosani tu manupaki talobida sasada Yesus pinujima. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikianlah firman Tuhan. Setelah Rasul Paulus dengan panjang lebar membeberkan rahasia kasih Allah kepada kita di dalam Kristus dan hak-hak istimewa yang teramat besar dan berharga yang kita nikmati melalui Dia, Paulus menutup pidatonya dengan berkata, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Paulus berbicara seperti orang yang terkagum-kagum dan hanyut dalam perenungan dan pemujaannya. Takjub akan tinggi dan dalam, panjang dan lebarnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Di sini Paulus mengajukan tantangan seolah-olah menghunus pedang, menantang semua musuh orang-orang kudus untuk melakukan apa yang terburuk. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dasar dari tantangan itu adalah Allah yang ada di pihak kita. Dalam hal ini semuanya sudah tercakup bahwa Allah di pihak kita. Sekalipun dunia berbuat yang terburuk, Ia sudah dikalahkan. Segala penguasa dan pemerintah dirampas, dilucuti, dan ditaklukkan dalam salib Kristus. Maka siapa yang berani berperang melawan kita selama Allah sendiri berperang bagi kita? Memang kita masih hidup dalam dunia ini, dan ada banyak orang dan kuasa yang melawan kita. Tetapi oleh karena kita yakin bahwa segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan, maka kita tahu mereka yang mau melawan kita sebenarnya hanya menjadi alat di tangan Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita. Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya bahwa tidak ada yang dapat melawan
menggugat dan memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Justru karena Kristus sudah menghadapi kematian, lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Dia menjadi pembela kita di saat kita menghadapi berbagai penderitaan dan penganiayaan yang memang harus dihadapi oleh setiap anak Tuhan. Dia ada bersama dan mendampingi kita. Paulus tegas mengatakan dalam renungan kita hari ini bahwa kita adalah umat pemenang oleh karena kasih Allah. Ketika kita melawan kuasa dosa, Dia sendiri yang bersama kita untuk memenangkan pertempuran melawan dosa. Kita menang melawan dosa karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika ada orang yang menggugat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, Dia tampil sebagai pembela yang agung bagi kita. Ketika kita berjuang melawan berbagai penderitaan, penyakit, cobaan, dan penganiayaan, Dia tampil sebagai orang yang mengasihi dan mendampingi kita dengan tulus sampai kita melewati masa-masa sulit tersebut. Allah adalah penjamin hidup anak-anak-Nya, bahwa mereka tidak mungkin bisa jadi pecundang di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan anak-anak Allah dari kasih dan kuasa Allah. Mereka adalah pemenang dan kitalah pemenang. Menjadi pemenang di dunia ini berbeda dengan menjadi pemenang dalam Tuhan. Setiap juara di dalam setiap pertandingan atau perlombaan di dunia ini ada batasannya. Mungkin besok akan muncul juara baru lagi dan kita menjadi pihak yang kalah. Tidak selamanya kita menjadi juara, tetapi di dalam Tuhan kita akan menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.